Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membuat grafik pertidaksamaan kuadrat. Nah, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, kuadrat, linier. Adapun tujuan pembelajarannya bisa dilihat pada slide berikut. Adapun langkah-langkah membuat grafik pertidaksamaan kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua, tentukan titik potong atau tipot dengan sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Kemudian tipot sumbu Y, maka nilai X-nya 0. Selanjutnya, kita menentukan sumbu simetri yang merupakan titik puncak di X dengan rumus XP sama dengan negatif B per 2A. Selanjutnya, kita menentukan koordinat Y sebagai titik puncak di YP dengan cara mensubstitusikan XP pada persamaan Y. Langkah kelima, kita akan menggambar grafik. Langkah terakhir, uji coba titik dan menentukan daerah arsiran. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Dan jika A-nya kecil dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Berikut adalah sketsa grafik fungsi kuadrat. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Check this out. Oke, contoh pertama, gambarlah grafik pertidaksamaan Y kecil sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, langkah pertamanya, kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Kita rubah tanda kecil sama dengan menjadi tanda sama dengan. Oke, selanjutnya, dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 8, kita mencari koordinatnya. Yang pertama dengan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kita ganti Y-nya dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. 0 sama dengan ini kita faktorkan. Gimana cara pemfaktorannya? Tentunya sudah dipelajari waktu ketika SMP ya, Nak. Nah, di sini bilangan yang dikalikan dia negatif 8 ketika dijumlahkan hasilnya min 2. Nah, bilangan itu adalah negatif 4 dan plus 2. Kalau kita kalikan negatif 4 dikali 2 itu hasilnya adalah negatif 8. Nah, kalau negatif 4 kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah negatif 2. Oke. Nah, di sini didapatlah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Dari mana datangnya ini? Ini datang dari X kurang 4 sama dengan 0. Nah, nanti min 4-nya itu pindah melewati tanda sama dengan sehingga X-nya itu sama dengan 4. Begitu juga dengan X ditambah 2 sama dengan 0. 2-nya pindah melewati tanda sama dengan, otomatis tandanya berubah jadi negatif 2. Nah, koordinatnya adalah 4,0 karena X-nya 4 dan Y-nya tadi 0. Selanjutnya min 2,0. Di sini X-nya min 2, Y-nya 0. Oke, itu baru titik potong sumbu X. Selanjutnya kita cari nih titik potong sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Nah, berarti X-nya itu kita ganti dengan 0. Nah, ini dia seperti ini. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 8. Maka dari itu koordinatnya adalah 0, negatif 8. X dulu baru nilai Y ya. Nah, X kita kan tadi 0. Nah, Y-nya min 8 berarti 0, min 8. Next, langkah ketiga. Nah, dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Ini kan persamaan dari kuadrat ya. Nah, kita menentukan nilai A, B, dan C.
A itu adalah koefisien dari variabel X dengan derajat tertinggi. Derajat tertinggi di sini kan X kuadrat. Nah, koefisien itu angka di depannya sini berapa? Kalau tidak ditulis di sini, otomatis dia angkanya 1. Nah, B itu apa? B itu adalah koefisien dari variabel X dengan derajat yang rendah. Di sini, X yang ini koefisiennya adalah negatif 2, maka B-nya negatif 2. Kemudian C. C itu apa? C itu adalah nilai konstantanya yang tidak punya variabel. Di sini angka berapa? Negatif 8. Berarti kita dapat nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 8. Nah, kita masukkan ke XP. X dari titik puncak. Rumusnya kan negatif B per 2A sama dengan, nah kita substitusikan angka B sama A-nya dari sini kan. Nah, sama dengan negatif 2 per 2 kali 1. Negatif ketemu negatif kan positif, berarti positif 2. Di bawahnya, di penyebutnya 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita dapat nilai X di titik puncak itu adalah 1. Selanjutnya kita mencari nilai Y. Nah, untuk mencari nilai Y di titik puncak, kita mensubstitusikan nilai XP yang kita dapat 1 ini ke dalam persamaan kuadratnya. Kita ganti nilai X-nya dengan 1. Oke, dapatnya adalah ini ya, kita ganti X, 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 8. Sehingga hasilnya adalah negatif 9. Oleh karena itu, koordinat titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Selanjutnya, untuk langkah kelima ini kan kita membuat gambar grafik. Membuat gambar grafik itu kita ambil dari koordinat-koordinat yang sudah kita dapatkan. Nah, begini dia. Oke, yang pertama ada titik 4,0. Kemudian ada titik min 2,0. Selanjutnya ada titik koordinat 0,-8. Selanjutnya ada titik puncaknya yaitu 1, negatif 9. Dari titik-titik itu kita hubungkan. Nah, ini adalah kurva. Kurva dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Oke, langkah selanjutnya kita pilih titik uji coba 0,0. Maka kita substitusikan ke pertidaksamaan. Ingat ya, ke pertidaksamaan. Nah, ini dia pertidaksamaannya. Kita ganti Y dan X-nya itu dengan angka 0. Oke, didapat adalah 0 kecil sama dengan negatif 8. Apakah benar pernyataan tersebut? 0 kecil sama dengan negatif 8. Salah ya, pernyataan tersebut salah, karena 0 itu kan lebih besar dari negatif 8. Nah, di sini kita boleh arsir pernyataan yang salah atau benar, asalkan daerah penyelesaiannya sama. Nah, ini grafiknya tadi, sekarang kita arsir yang benarnya. Oke. Di sini kan tadi 0,0 kan di sini. Ternyata pernyataannya itu adalah salah. Karena salah berarti otomatis daerah yang di sini itu sampai ke atas itu bernilai salah. Berarti ini artinya di dalam ya, di dalam kurva. Berarti yang benarnya itu di mana? Di luar kurva. Nah, di luar kurva itu kita arsir ya. Nah, ini. Kita arsir nih di sini, yang di luar kurvanya kita arsir. Nah, ini kita arsir. Nah, berarti yang di daerah luar ini
merupakan apa kalau begini? Kalau kita arsir yang di sini, nah ini diarsir ke semuanya ya. Ini hanya sampelnya saja ini mengarsirnya. Nah ini kan ada dalam dan ada dalam kurva dan luar kurva. Ini kan sebenarnya kalau dipanjangin masih bisa nih sampai ke atas di kurvanya kan. Nah ternyata yang diarsir itu daerah yang di luarnya. Kenapa? Karena di daerah dalam tadi 0,0 itu bernilai salah. Nah kita arsir yang bagian benarnya. Yang bagian benarnya kan berarti lawan dari dalam, berarti di luar ya. Nah yang di daerah luar ini adalah daerah penyelesaiannya. Daerah yang diarsir di luar kurva merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kerjakan latihan berikut. Gambarlah grafik pertidaksamaan Y besar sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Selamat mencoba.